Al-Imam Abdullah Al-Haddad di dalam sebuah syairnya mengatakan qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari. Sebenarnya Allah sudah tahu apa yang aku perlukan tanpa aku perlu untuk meminta dan berusaha. Fadu'ai wa betihali syahidun li biftiqari. Adapun doaku dan memelasnya aku kepada Allah, itu adalah bentuk nyata bahwa aku adalah seorang hambanya. Maka oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimakumullah, berdoalah kita kepada Allah. Di samping kita mungkin dalam syariat kita dianjurkan untuk berusaha. Kita mungkin berusaha dengan sekuat tenaga kita untuk mendapatkan apa yang kita mau. Namun usaha juga dalam bentuk doa. Kita tadahkan tangan kita minta kepada Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tahsulud darajat wa bi karamihi tubdalul khati'at. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa alihil adhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Faya ayyuhal hadirun usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa qala aydan fil ayatil ukhra, ud'uni astajib lakum. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadisihi syarif, man lam yad'ullaha yaghdabullah. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimakumullah, puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah memberikan kita nikmat, tidak ada waktu, baik itu jam, menit, bahkan pun detik yang kita lewati kecuali ada nikmat Allah yang membersamai kita di waktu tersebut. Luar biasanya Allah Subhanahu wa taala dengan Maha Pengasih dan Penyayangnya. Dengan sudah begitu banyaknya nikmat yang diberikan, Allah tetap berfirman, ud'uni, berdoalah, mintalah kepadaku, astajib lakum, aku akan ijabah, aku akan perkenankan doa kalian. Salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kita semua cara, segala macam bentuk penghambaan, mulai dari salat, bagaimana berzikir, dan bagaimana cara kita meminta kepada Allah dalam satu bentuk ibadah yang disebut dengan doa. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimakumullah, Rasulullah bersabda, ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa adalah inti atau otaknya ibadah. Mengapa dikatakan bahwa doa ini adalah bentuk yang paling nyata atau pusat inti daripada ibadah? Ibadah diambil dari kata abada yang artinya menyembah atau menghambakan diri. Maka ketika seorang hamba meminta, maka pada saat itu dia benar-benar posisikan dirinya sebagai seorang hamba yang tidak memiliki apapun, yang hanya bisa berharap kepada Tuhannya. Maka oleh karena itu, jangan tinggalkan meminta kepada Allah. Jangan tinggalkan memelas, mengharapkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Allah Subhanahu wa taala sudah tahu apa yang kita inginkan, walaupun Allah Subhanahu wa taala sudah tahu apa yang kita perlukan, namun tetap kita menadahkan tangan kita meminta kepada Allah sebagai wujud penghambaan kita. Oleh karena itu, Al-Imam Abdullah Al-Haddad di dalam sebuah syairnya mengatakan qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari.
Sebenarnya Allah sudah tahu apa yang aku perlukan tanpa aku perlu untuk meminta dan berusaha. Fadu'ai wa betihali syahidun li biftiqari. Adapun doaku dan memelasnya aku kepada Allah, itu adalah bentuk nyata bahwa aku adalah seorang hambanya. Maka oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimakumullah, berdoalah kita kepada Allah. Di samping kita mungkin dalam syariat kita dianjurkan untuk berusaha. Kita mungkin berusaha dengan sekuat tenaga kita untuk mendapatkan apa yang kita mau. Namun usaha juga dalam bentuk doa. Kita tadahkan tangan kita minta kepada Allah. Dan usaha ini diarahkan oleh baginda Nabi. Rasulullah mengajarkan kita ada waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa. Maka kita manfaatkan waktu-waktu ini untuk jangan sampai kita lewatkan, kecuali kita isi doa pada waktu tersebut. Yang pertama, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ad-du'a'u bainal adhani wal iqamati la yuraddu." Bahwa doa di antara azan dan iqamah itu tidak akan tertolak. Maka oleh sebab itu, setelah azan dikumandangkan, kita laksanakan salat sunnah qobliyah kita. Maka jangan lupa untuk berdoa. Karena doa di antara azan, setelah selesai azan dan sebelum iqamah dikumandangkan, Rasulullah katakan la yuraddu. Maka ini tidak akan ditolak. Para ulama bahkan mengajarkan hendaknya setelah kita membaca zikir ataupun doa setelah azan, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah sampai akhirnya, sampai innaka la tukhliful mi'ad, maka hendaknya kita tutup dengan membaca Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli wali walidayya sebanyak 5 kali. Maka mudah-mudahan, karena ini adalah tempat yang mustajab untuk berdoa, ini bisa menebus kesalahan kita ketika orang tua kita dulu ketika hidupnya kita kurang berbakti. Dulu ketika hidupnya kita kurang mengirimkan, memberikan apa yang mereka butuhkan. Maka di waktu yang mustajab ini, para ulama sangat menganjurkan kita untuk mendoakan kedua orang tua kita. Ini adalah waktu yang pertama, yang sangat mustajab untuk berdoa. Ad-du'a'u bainal adhani wal iqamati. Yakni doa antara adhan dan iqamah. Yang kedua, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aqrabu ma yakunul abdu ila rabbihi wa huwa sajid." Posisi yang paling dekat seorang hamba kepada Tuhannya adalah ketika dia sujud. Fa'aksiru fihi du'a, maka perbanyaklah pada sujudmu itu doa. Maka oleh karena itu, ketika kita sholat, apabila kita sholat sendiri terutama, namun ini tidak dianjurkan bagi para imam karena memandang akan memberatkan makmumnya, dianjurkan untuk memperbanyak doa di sujud-sujud kita. Dan yang perlu diluruskan bahwasannya doa ketika sujud bukan hanya khusus di sujud terakhir. Bahkan di setiap kali kita sujud, itu adalah posisi yang paling dekatnya kita dengan Tuhan kita. Bukan posisi secara fisik, namun posisi secara penghambaan. Oleh karena itu, pintalah apa yang hendak kita minta ketika kita sujud. Setelah kita baca Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi 3 kali, maka berdoalah. Namun para ulama fikih kita mensyaratkan, karena salat tidak boleh ada bahasa lain selain bahasa Arab, maka wajib melafazkan doa-doa ini dengan doa-doa yang berbahasa Arab. Adapun jika seandainya kita tidak mampu untuk melafazkannya dengan bahasa Arab, maka silahkan lintaskan pinta kepada Allah di dalam hati kita. Karena seandainya kita lafazkan dengan bahasa kita, bahasa Indonesia, maka para ulama mengatakan batallah salat kita. Maka ini adalah posisi yang kedua, di mana doa sangat mustajab di saat kita berada dalam ikatan atau dalam keadaan yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, "Ya Rasulullah, ayu du'ain asma'?" Wahai Rasulullah, doa apa yang paling didengar oleh Allah? Maksud paling didengar adalah yang paling besar kemungkinan untuk diijabahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
inda duburi kulli salatil maktubah, yakni setiap kali kau selesai daripada salat fardumu. Maka setiap kali kita selesai dari salat fardu kita, zuhur, asar, maghrib, isya atau subuh, maka sempatkan sesibuk apapun kita, minimal doa yang paling mencakup semua yang kita mau, yang biasa disebut oleh para orang-orang sebagai doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Barulah kita beranjak dari tempat sholat kita. Karena doa setelah sholat fardu ini adalah salah satu doa sangat-sangat diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasulullah juga mengatakan wa fi jawfil lailil akhir, dan pada tengah malam yang terakhir. Maka bangunlah kita di sepertiga malam yang terakhir, kurang lebih dari sejak jam 2 sampai menjelang subuh. Allah Ta'ala pada saat itu turunkan rahmatnya, dan Allah Ta'ala berfirman, man min da'in fa'ajabtuhu, mana orang yang berdoa maka akan aku ijabah. Ma min mustaghfirin faghafartu lahu, mana orang yang beristighfar memohon ampun maka akan aku ampunkan. Wa man min sa'ilin fa'a'taytuhu, dan mana orang yang meminta maka akan aku berikan. Maka ini adalah posisi ketiga dan keempat di mana waktu berdoa itu sangat diijabah, yakni setelah salat fardu kita, dan juga ketika di tengah malam atau sepertiga malam yang terakhir. Kemudian ada begitu banyak sebenarnya waktu-waktu yang memang disabdakan oleh Rasulullah sebagai tempat yang mustajab untuk berdoa. Dan diantaranya adalah inda nuzulil ghaith, ketika turun hujan. Maka ketika awal hujan turun, hendaknya kita ingat untuk berdoa. Karena Rasulullah SAW bersabda, carilah pengabulan doa kalian inda nuzulil ghaith, ketika turun hujan. Maka begitu kita dengar rintik hujan, maka kita tadahkan tangan kita minta kepada Allah hajat-hajat kita. Maka mudah-mudahan beberapa doa, beberapa tempat dan keadaan ini bisa kita manfaatkan untuk meminta hajat-hajat yang kita inginkan. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimakumullah. Selanjutnya, ada adab kita dalam berdoa. Agar doa ini semakin besar kemungkinannya untuk diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita jaga adab-adab kita dalam berdoa. Yang pertama adalah jangan sampai kita pernah memburu-buru Allah dalam mengijabah doa. Rasulullah bersabda bahwasannya semua doa akan diijabah malam yasta'jil, selama dia tidak memburu-buru Allah. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa kaifal isti'jal? Ya Rasulullah, dan bagaimana orang bisa memburu-buru Allah? Maka Rasulullah menjawab, seseorang berdoa kepada Allah, kemudian dia berkata, qad da'autullaha wa lam yastajibli. Aku sudah berdoa kepada Allah, tapi Allah tidak kabulkan doaku. Maka ini adalah bentuk su'ul adab, bentuk adab yang kurang baik kepada Allah. Ketika kita sudah berkata, aku sudah sering berdoa, namun tidak juga dikabulkan oleh Allah, maka jangan sampai kita berpikir begitu. Karena di dalam kitab-kitab tasawuf, di dalam kitab-kitab para ulama, dituliskan bahwa pengabulan doa itu bentuknya bisa bermacam. Yang pertama, persis seperti yang diminta dan dengan segera. Yang kedua, persis seperti yang diminta, namun di waktu yang memang Allah pilih. Mungkin bukan sekarang, nanti bisa jadi puluhan tahun lagi. Di saat memang itu waktu yang lebih tepat. Tinggal kita mencari hikmahnya. Yang ketiga, bisa jadi Allah ganti dengan yang lain, karena Allah tahu bahwa yang dimintanya itu tidak baik baginya. Karena terkadang kita manusia tidak tahu mana yang baik bagi kita. Asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi kau suka sesuatu ternyata itu tak baik untukmu. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Dan bisa jadi kau tidak suka sesuatu padahal itu baik untukmu. Maka bisa jadi doa kita diganti dengan hal-hal lain yang lebih baik untuk kita. Dan yang terakhir,
bisa jadi doa kita disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk nanti diganti berupa pahala dan kemuliaan di akhirat kelak. Di dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtarah disebutkan ada seseorang yang ketika dihisab, lalu Allah tunjukkan kepadanya, dan ini adalah pahala-pahala, balasan-balasan untuk doa-doamu yang dulu tidak aku kabulkan di dunia. Ketika dia lihat betapa luar biasa indahnya balasan tersebut, ia berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, seandainya aku tahu seperti inilah indahnya balasan doa yang tidak dikabulkan di dunia, maka lebih baik tidak usah ada yang kau kabulkan doaku di dunia." Maka oleh karena itu, berhusnuzon kita. Jangan sampai kita su'ul adab. Kita minta, jangan pernah katakan, kenapa tidak dikabulkan? Kenapa belum dikabulkan? Maka ini adalah adab yang harus dijaga. Kemudian, hendaknya ketika kita berdoa, kita wujudkan diri kita seperti benar-benar orang yang mengharap bersimpuh. Maka angkat tangan kita, tadahkan tangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala setiap kali kita berdoa. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah itu sangat-sangat segan dan malu apabila ada seorang hamba yang sudah angkat tangannya meminta kepada Allah, lalu ia kembali dengan tangan yang kosong. Maka ini adalah bentuk adab. Ketika kita berdoa, angkat tangan kita. Kemudian, yang berikutnya, aminkan doa orang lain. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Majtama'a qaumun yada'u ba'duhum wa yu'minu ba'duhum illa ajabahumullah." Tidaklah berkumpul satu kumpulan, lalu berdoalah di antara mereka seseorang, dan yang lain mengaminkan, maka Allah akan ijabah untuk mereka. Maka inilah satu tradisi budaya yang bagus, yang biasa kita lakukan setiap kali kita selesai salat fardu. Ada seseorang yang berdoa, dan yang lain mengaminkan. Dan mudah-mudahan ini menjadi jalan diijabahnya doa-doa tuan-tuan imam kita untuk kebaikan jamaah, kampung, dan negeri kita. Semoga khutbah ini menjadikan kita orang yang senantiasa ingat untuk menghambakan diri kepada Allah dalam bentuk doa, dan senantiasa ingat untuk beradab dalam doa-doa kita. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wattaqullah. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim.